wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu baru salamnya. Diterima udah kira? Terima. Jangan ada yang berkencang urat saraf. Men kamu ngantuknya. Tadi baik kan? Ini aku insya Allah bukan orang nanti dianggap sekuler. Paling tidak aku berangkat dari satu ayat rahmatan lil alamin. Bukan mengklaim, bukan, tapi saya berusaha menuju ke sana. Berarti kalau berusaha cuma dua, sampai tidak boleh dibanggakan, silakan. Baik, Kami mohon kepada seluruh hadirin, baik bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh wisudawan, wisudawati, santri Pondok Pesantren An-Nur, silakan menempati tempat duduknya kembali. Kami mohon kerjasamanya, mohon bapak ibu kesediaannya untuk menempati tempat duduk yang telah kami sediakan. Setelah sesi ceramah, baru boleh untuk sesi foto. Kami mohon kerjasamanya, ibu dan bapak sekalian. alhamdulillah, insya Allah tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya, entah nanti berawal atau berakhir atau mungkin di pertengahan. Tentu dalam hal ini secara syiar zahiran tadi sudah disampaikan salam damai dari Bapak Bupati, bahkan sampai wakilnya sampai di sini biiznillah waridullah. Bapak Camat mewakili itu semua dan kita ridho mendengarkannya, memaafkan. Wah, seolah-olah ya kalau memaafkan ya, tapi katakanlah kita terima salam itu. Insya Allah dengan tugasnya, dengan keadaannya, mudah-mudahan Allah anugerahkan keberkahan. Amin, Allahumma amin. Tentu dalam hal ini, karena ini mungkin itu yang kita anggap sekarang ini, katakanlah orang nomor satu Oku ya. Kemudian ternyata ada wadah kecil yang sederhana yang berangkat dari niat tulus ikhlas. Tentu dalam hal ini mungkin mewakili dalam hal ini, yakni sebagai wakil daripada yayasan, karena yayasan itulah nanti yang akan berjibaku di dalamnya, menaungi berbagai macam aktivitas kegiatan di dalamnya, baik itu lembaga pendidikan ataupun lembaga ekstra, ataupun nanti akan terjadi dalamnya lembaga yang di situ ada produktivitas, artinya ada nilai-nilai profit oriented atau tadi benefit oriented, yang hanya ingin bagaimana kita lebih khairun nas anfa'uhum linnas. Ternyata tidak bisa dengan dinafikan bahwa ternyata untuk kemanfaatan itu lebih erat dan tidak bisa dilepaskan dengan profit oriented. Artinya materi pasti, karena kita berada di dunia nyata, bukan di dunia maya. Betul Pak Camat ya. Insya Allah orang tua kami, kebenaran semalam saya juga sempat tadi sowan. Mudah-mudahan sowan ini tidak dimaknakan yang ya pokoknya kepengen salam damai hadir di rumah beliau. Saya manggilnya karena mungkin perdana gitu, manggilnya Mamanda, tetapi jelasnya tetap orang tua kita. Mungkin itu cuma karena kedekatan secara keluarga atau secara keluarga bukan dalam secara zuriyah, tetapi berkesan untuk dipanggil Mamanda. Bapak yang mewakili yayasan ya, yayasan kita ini sama dengan An-Nur juga. Jadi yayasan An-Nur juga. Yayasan Yayasan Serumpun Kedaton Raya. Nah, yayasan ini nanti yang akan insya Allah menjadi tulang punggung, karena di situ nanti dia diizinkan untuk berbagai macam aktivitas. Yang kami muliakan Bapak Haji Syuhada, terima kasih atas sambutannya semalam. Kami hadir di sini. Tadi saya nggak sempat sebut Pak Camat, cuma mewakili, tapi naik pangkat berarti. Amin. Mudah-mudahan nanti
dia bisa juga jadi bupati. Amin. Ya Pak Camat ya. Insya Allah masih muda kan? Masih muda, ada peluang. Ya, bahasa kita kalau memang masih ada peluang, ngapa tidak? Dunia ini memang permainan, jangan dipermainkan. Tapi kalau tidak main, bukan permainan. Maka di situ nanti ada kunci untuk bisa menundukkan dunia. Ya kalau di pesantren anak-anak kita paham benar itu. Bagaimana maksudnya? I'mal di dunia kakak, i'mal di dunia kakak, anaka ta'ishu abada, wa'mal di akhiratika kanaka tamutu goda. Cocok kira Pak Camat ya? Insyaallah, mudah-mudahan itu motivasi. Nah ini nak sebut siko-siko, nak dengan embel-embel banyak, laju tidak selesai gitu. Apa dia yang tidak disampaikan? Tapi insyaallah tidak mengulangi. Saya sebutkan absen karena pesan sponsor itu penting. Nah, dah. Insyaallah Pak Kepala Desa yang hadir, aku tadi sempat Pak Camat tadi rupanya di Kedaton ini ada 8 desa. Ya tentunya yang hadir baik itu yang mewakili, mudah-mudahan insyaallah kepala desa kita ini diberikan Allah ya kekuatan atau kesempatan dan berbagi untuk menjalankan tugas. Amin. Itu aja. Kemudian ya tentunya aku tuh belum kenal kepala desa Kedaton. Boleh ada orang? Oh lah balik. Oh ke Palembang. Jadi tukang absen Pak Ustadz dulu ya. Iya. Ketua BPD Kedaton Bapak Herman. Aduh. Nah, insya Allah kita sebutkan baik. Oke, ini ada kata kunci. Wong hadir belum tentu itu yang terbaik. Benar. Aku kepengen menetralisir nanti agar kita ini bisa hidup betul-betul berislam dan beriman. Caranya apa? Netral. Jangan pernah menganggap yang sudah di depan ini, nih kebetulan saya nih. Jangan-jangan saya ini berdiri sini adalah yang terburuk. Sanggup tidak seperti begitu? Tidak menutup kemungkinan. Oke, insya Allah tadi sempat juga ngobrol Bapak Kemenak hadir ya dari Bapak Haji Firdaus, insya Allah diberkahi Allah dengan kedatangannya, amin. Nah, Ketua MUI juga datang. Orang Palembang. Palembang. Oh di Palembang, itu absen beda. Iya, Palembang. Mudir Mahat. Nah ini yang kadang-kadang kita ini biasanya ya mudah-mudahan. Walaupun saya sebutkan ini nggak enak dengarnya kan. Bahasa gitu ini kan. Habis sepak, oh terbalik. Habis manis, hati-hati. Tapi kalau kita nak dibalas juga, tengok kelapo. Kelapo itu makin tua makin jadi santannya. Tinggal kita mau nyikapi bagaimana. Nah kebenaran beliau tadi ngobrol, Ustadz saya ini udah umur 70-an. Apalagi ini aku dengar tadi baru 4 tahun. 2 tahun baru nak merangkak dibantai corona. Ya. Covid-19. Wih hebat Covid-19 ya. Yang tadi nak baru bangkit, tahu-tahu datang itu buyar galor rencana aja dah. Bahkan berapa banyak orang yang di PHK dan berapa banyak orang yang seolah-olah putus harapan. Tapi aku bilang, hati-hati dengan Palembang. Kalaupun ada Covid-19 hebat apapun menggoncang dunia, itu kan baru seolah-olah masa depan ini apa? Seolah cita-cita usaha gagal, hancur. Tapi insya Allah masa depan tidak akan pernah hancur. Setuju? Palembang ini ada copet 16 lebih bahaya. Kalau copet 19 Covid-19 kamu takuti, jauh sebelumnya copet 16 itu lebih berbahaya, betul tak? Nah, Om Palembang ini kan, apalagi di Yayasan Serupun, kebenaran alhamdulillah nggak tahu. Semalam itu berdetak di hati ini ketika disebutkan Profesor Dr. Jimli Asidiki. Beliau kebenaran adalah pembina kami di Ciputat, di Jakarta Selatan itu. Bahkan beliau juga kan ketua ICMI. Tadi ada doa kalau nggak salah disampaikan Pak Camat tadi, mudah-mudahan di sini lahir cendekiawan muslim. Insya Allah. Karena kenapa?
Saya itu bergetar, semakin betul-betul merasakan Profesor Dr. Sidik Jimmy Asidiki, ya kan? Itu kita ketemu dan itu yang memimpin serumpun Sriwijaya. Itu kalau nggak salah 5 tahun yang lalu. Saya ada di Ciputat. Insya Allah. Pak Yai Haji Darjan. Insya Allah mudah-mudahan kebahagiaan ataupun sukarela Bapak, keriduan Bapak, Allah tambahkan keberkahan di dunia maupun akhirat. Amin. Sempat tadi ada di daulat dan diberikan amanah, Allahu Akbar, dideklarasikan, disampaikan depan umum, ya bakal ada, jadi bahkan sudah bahasa itu memangku jabatan ya, di daulat pada hari ini, ya kepala sekolah, kemudian ada TU-nya juga tadi ya, ada lagi TU kepala, wakil kepala tadi kan. Nah, semua insya Allah itu mudah-mudahan dengan An-Nur ini betul-betul bisa menjadi cahaya, dan cahaya itu betul-betul dengan fungsi dan manfaatnya sebagaimana Allah berfirman di dalam surat 24 An-Nur. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah, nih terjemahan biasanya aja. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Mau kemana kalau bukan di langit dan bukan di bumi? Dan kita ini adalah unsur langit dan unsur bumi. Tadi saya merinding, saya semua ngobrol sama Pak Camat. Pak Camat bilang, Pak Ustadz, itu himne Opondokku itu nasional. Ya nasional lah, karena memang seluruh pesantren itu hampir semua provinsi ada tingkat nasional. Dan itu ada kata-kata oh pondokku, ibuku. Subhanallah, bari kita nih banyak ibu, ada. Wajar kalau cikok 2, 3, ibu 3, bapak 1. Nenek belum apa-apa, belum masuk Injil ada. Ibu 3, bapak 1. Maksudnya kebaikan ibu itu, fadilah ibu itu. Ini mulai nak miring-miring dikit. Belum apa-apa. Padahal itu baru takziman, baru buka. Kepala sekolah SMP IT Dr. Romza ada belum? SMA Pak, SMA IT ada. Alhamdulillah, insyaallah. Oh SMA IT, SMA ya, SMP. Kalau SMP tadi Bapak Ustadz Furdi Susito. Yang ganteng tadi dah? Iya. Yang muda tadi? Iya, yang ganteng. Hai Pak, jangan ragu lagi. Pembahas aku di telang. Kalau ada yang ini, kalau belum mati jangan digubur tuh. Ngapa? Gak ada punya tahu rahasianya supaya hidup ini betul-betul kita ini tidak menjadi orang nanti dianggap radikal. Sekarang ini kan pondok pesantren seolah-olah identik radikal, kriminal, ekstrim, betul nggak? Oh. Laju, awas, hati-hati fotonya. Laju. Aku nak pengen nyantai be. Di umur usia dunia di akhir-akhir saat ini, miris rasanya. Kenapa bisa demikian? Ini adalah tanda-tanda kebangkitan. Saya ulangi, Bu, Ibu. Ibu ini senang Pak. Pokoknya kalau udah keramaian panggil dari ibu tuh lah. Aduh nih. Tak baca, emak-emak tuh nak menang tuh lah. Aduh nih. Aku setelah selamun pernah ceramah di Ciputat, di Jakarta, ya, di Jakarta Barat, Jakarta Timur, masuk ke Cirebon, masuk ke Pandeglang. Aku tak pernah baca lawan emak-emak, menang tuh lah tuh. Apalagi kalau dia sudah bawa motor, sen kanan, laju ke kiri. Itu nak ke kiri, tadi laju, menang tuh lah ibu-ibu. Benar ya? Aku panggil ibu-ibu, betul tak Bu ya? Tadi ada baik, kendaknya tadi lah dibantainya bisa 3 kali, sekarang diangkatnya. Baik, mudah-mudahan insya Allah hari ini ada yang paling penting dari sekian yang hadir di sini. Mudah-mudahan nanti ini bisa ditangkap. Bak kata wong Palembang, memakan pempek, raso iwa ini. Nah,
menggendum baik bukan, gendum makan orang barat. Palembang ini terkenal dengan iwa, betul lah. Apalagi daerah kita nih keraton ini dah. Banyak. Pak, aku tidak tahu sepanjang perjalanan aku masuk ke sini, ya. Ngapola itu tak dibuat-buat. Dan ini bukan suatu hal yang aneh dan itu bisa terjadi kepada Bapak. Cuman selama ini sinyal Bapak tidak diperhatikan mungkin, ya. Coba siapa yang mengingatkan aku pada saat itu berjalan bawa mobil dan capek, padahal dari semalam itu kan, di pertengahan jalan sepanjang jalan karena tidak pernah lewat sepanjang jalan dari Batu Tanjung Rajo lewat sedikit lah masuk hutan-hutan itu kan di pinggir sebelah kiri kan ya, kiri itu hampir semuanya sungai tersebut dengan ikan bau. Uji gua sama kawan tadi, Dur, jengok sungai ini caknya bau banyak. Nggak balik itu. Tidak pak, nah itulah kalau bolehlah saya tafsir nih, Ustaz dijemput ikan bau nggak gitu, disagu ikan bau. Nah, real pak ini sudah terbukti. Aku udah janjian dengan Dindo aku yang tadi 32 tahun udah ketemu. Ternyata semalam dia najur bau dan dapat disediakannya. Nah, ya Allah, ini yang namanya itu ulang ucuk dicinta, ulang putih. Nah, apa pecah itu? Padahal kami dah SMS-an, dah berseteguran, dah itu. Nah, inilah yang aku inginkan. Bangkitkan kesadaran ini yang setiap saat cinta dan kasih Allah itu datang kepada kita. Bagaimana caranya? Kembali ke lektor. Nah, pasti gitu ya. Dah, cukup kurasa perkenalan ya. Aku nak kenal ke dewek dah. Ya. Nanti kenal ke? Ya. Nah, tidak salah. Kenal loh. Lagi kenal dewek ya. Karena ada pesan sponsor, jadi Pak ya. Tadi waktu nak wisuda itu kan dibacakan sholawat. Ada doa bahwa orang yang dituruni Al-Quran, atau kita jengok dulu, ini yang hadir tadi aku sempat hitung bangku dari sini ke sini 20, ku hitung ke belakang sampai 14 atau 15. Jadi 15 kan 2 berapa? 300-an ya, ya? Itu wujud nyata yang hadir 300 kali 4 12.000. Bener gak? Ya 300 kali 4 berapa? 1.200. 1.200. Palembang 1.200. Kapan dihilangkan nolnya? Balak 12. Aduh niat. Bener gak? Benar. Nah, kalau sudah menyebutkan angka 1.000 di mana-mana, nih mohon maaf, aku kasih tahu kunci sedikit. Kalau ingin mewujudkan sesuatu yang Anda inginkan, paling tidak harus mengalami berkena dengan yang namanya simbol 1.000. Betul? 1.001 mah? Malam. Jangan baik cinta satu malam. 1.001 malam hikayat. Dan Thomas Alva Edison itu menemukan yang namanya lampu itu karena sudah gagal 1.000 kali. Betul? Orang yang punya jadwal terbang lebih dari 1.000 itu excellent. Kalau pesawat Sukhoi ada pesawat Sukhoi berapa kemarin tuh yang nabrak di sana? Kalau Grand tembak itu AK berapa gitu? AK 47 ya. Nah, 1.000 dibacakan doa tadi. Mudah-mudahan yang hadir di sini, yang patuh siapa kira Pak? Mungkin Anda bertanya, yang patuh siapa yang Ustaz maksud? Masing-masing kita ini sebenarnya disadari atau tidak disadari, senang atau tidak senang, berjanji atau tidak, tahu atau tidak. Kalau tidak salah tadi dibacakan, ada malaikatul muqarrabin, ada malaikat 4. Masing-masing kita ini malaikat 4, dan itu disebutkan dalam Al-Quran surat 13, lahu mu'aqibatun, inilah yang disebut malaikat hafazah.
malaikat hafazah. Nah kita ini sebenarnya, dan ini saya arahnya kemana sih Ustaz ngomong nih? Nih malaikat, kenapa saya bukan malaikat? Apa kaitannya malaikat dengan An-Nur? Malaikat adalah makhluk Allah yang paling taat dan tidak pernah menyalahi perintah. Sebagaimana bacaan imam semalam sholat maghrib, sami'na wa ata'na, itu hanya unsur malaikat yang bisa sami'na wa ata'na. Kalau manusia bagaimana Pak Ustaz? Bisa nggak? Bisa. Perkuat energi cahaya yang ada dalam diri kita. Kebenaran ini saya bukan membanggakan apakah kebetulan atau tidak, atau memang sudah ditakdirkan menjadi pondok pesantren An-Nur Cahaya. Albert Einstein, Ustaz ini ngapu nyebut Albert Einstein itu sunan apa tidak? Oh bagaimana itu? Salah merendahkan, tidak urusan. Tapi yang jelas yang membuat, ada belajar fisika tak gitu? Apa rumus energi? Rumus kekuatan. Karena semakin kuat Anda, maka bisa mewujudkan sesuatu. Karena kalau kuat tidak ada, energi tidak ada, cahaya tidak ada, tidak akan pernah terwujud ini semua. Cocok tak? Cocok. Cocok tak? Cocok. Caknya tak kata nyambut, mulai Ustaz ngomong itu katanya sebentar tadi. Cocok tidak? Cocok. Kamu tinggal sebut gak. Kalau aku ngomong cocok ya, cok gali cok galaga cok, Cocok. belum. Gawe kita nggak cocok, mendak cocok bubar. Inilah makna cahaya tadi kan. Oh, tadi ngapa boleh itu cocok ini bercahaya. An-Nur cahaya energi. Kita ini Pak, tadi dibacakan sholawatnya, satu huruf itu satu kebaikan. Kebaikan bisa wujud karena ada cahaya, karena ada kekuatan. Dan ingat kekuatan di hadapan kita adalah kemauan yang disampaikan oleh mudir kita tadi. Aku mau, kamu mau, dia mau. Tapi tak jadi. Nah tanya sama anak kita yang belajar mahfuzat. Idza wadohal asmu wadohas sabil. Jadi kemauan yang paling tinggi itu adalah azam. Kalau sudah musyawarah mufakat, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah bulat tekad, kemauan kamu sebagai energi, sebagai cahaya, pasti jadi. Betul? Ustaz berani ini ya. Apa kebutuhan? Tidak, aku bersandar idza arada syai'an ayyakula lahu. Itu janji Allah. Apa yang kita ingin wujudkan pasti wujud, pasti dijawab oleh Allah. Ibu-ibu yang sudah berdoa panjang, punya keinginan, punya kendaan, punya rasa, kalau ini tertanam merasa rasan aku, kendaan aku, usaha aku hancur, gagal, maka itu yang akan terjadi. Ada hadisnya Ustaz, hadis qudsi Pak, ana inda zonni abdi bi. Saya sebagaimana prasangka praduga hamba saya. Bu, ibu kepengen kaya? Kaya apa? Jangan masuk kaya ini layo Nah kayo laju dah kayo kaya itulah kali ini. Nyabut pagi lah kaya, siang lah kayo tadi. Sungai. Nah, kayak lenceng aku ngomong kalau main ini. Aku kembalikan ke permasalahan, ya. Cahaya. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Guru kita Nur ini ada yang belajar bahasa Arab. Di situ ada fa sababiyah. Ada fa sababiyah. Idza arada syai'an ayyakula kun Fayakun. apa langsung yakun atau ada pak di situ? Ada pak kan? Nah itu kuncinya. Pak sababiyah. Artinya segala sesuatu yang terlihat maupun tidak terlihat, yang bisa diindra, didengar, dilihat, dirasa, kalau tidak terasa sampai ke detiknya, itu tidak akan pernah terjadi.
Mano, mafuzotnya. Tanya adik-adik kita, apa aku rasa di pondok pesantren? Malam yazuk, lam yakun. Kalau kau tidak pernah merasakannya, maka tidak akan pernah terjadi. Cocok? Cocok? Cocok. Raso gelah. Bener Pak. Kenapa kita miskin? Kenapa kita menderita? Karena setiap saat penderitaan itu dirasakan, kesengsaraan itu kita rasakan, iri dengki kita rasakan, cemburu kita rasakan, marah kita rasakan, dan terus berulang. Apa yang terjadi? Demam. Coba kita pagi-pagi dah tersenyum, buat ke suami kopi, sholawat, ketemu mbaknya. Ini kunci nih. Nah ini sudah tadi. Kalau siapa yang baca dan memang nggak baca, aku udah baca ninjo. Itu adalah hidayah dan itu kalau bahasa Bugis takut. Kalau bahasa kita ini jodoh, sejodoh. Kalau jodoh Pak, walaupun saya ngomong yang enggak, tapi Bapak ketemu dan klik, Bapak bisa mewujudkan apa yang Bapak inginkan. Aku ini bukan tukang jual obat, ya? Bener gak? Kalau bukan tukang ojol, lo begeringan ini. Malam yazuk, lam yakun. Yang tidak merasakan, maka tidak akan pernah terjadi. Ibu kepengen kaya, ibu kepengen tenang. Tenangkan dirimu. Dulu mohon maaf, kita belajar di SD, diajarkan. Ini yang umum-umum saja. Mengheningkan cipta mulai. Betul? Betul. Ada yang pernah sekolah SD dah? Sekolah galau ya? Iya. Sekolah galau. Baru dah yang ikut itu. Mengheningkan cipta mulai. Betul? Betul. Sekarang Pak bukan lagi mengeningkan cipta. Bapak itu sudah panjang perjalanannya. Aku tidak panjang perjalanannya. Bukan lagi mengheningkan cipta, tapi ciptakan keheningan. Cocok? Cocok. Bingung? Bingung. Ini ada yang masih mangap ya. Ustaz ngomong apa? Bukan mengheningkan cipta lagi Pak. Kita ini sudah naik kelas. Waktu sudah banyak berlalu. Masa sudah, rambutlah putih, gigi lah mulai gugur. Jam 10 orang. Pipi ini lah mulai kendur, mata lah mulai kabur. Berjalan bela mundur-mundur. Sisi dikit, nah bubur. Kita makan bubur dulu. Pak, Bu, nih naik kelas Pak. Yakini Al-Quran ini kebenaran pondasi Al-Quran. Apa yang pertama kali ditekankan Al-Quran sebelum yang lain? Ketika Allah menjawab segala permasalahan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad, Nabi Agung, Nabi yang mampu merevolusioner, merubah keadaan. Ibarat siang dijadikan malam, malam dijadikan siang. Tanah yang tandus menjadi subur, dan sumber sampai sekarang menjadi kaya raya secara materi. Apa yang terjadi pada beliau? Bingung Ustaz, ini marah apa ngapa Ustaz? Tidak. Kembali ke permasalahan. Nanti insya Allah pulang masing-masing bawa amalan ini insya Allah. Ya. Mudah-mudahan diterima alhamdulillah, tidak diterima juga alhamdulillah. Insya Allah. Karena pesan dari tadi, mak mano kita memotivasi diri kita dengan Al-Quran. Pak, dah kata ruginya anak kita masuk pesantren. Tadi Pak Camat lah ngomong, Pak Camat tuh wong nomor 1 sekecamatan 8 desa ini kan. Wong nomor 1 itu kita Islam, ini mungkin kita ada menganggap kurang lebih. Karena memang dah kata kekurangan ada. Tapi kalau Bapak masuk ke level yang betul-betul ar-ridho, melepaskan dualitas, itu dah kata lagi. Apa bisa Pak Ustaz? Baca. Bukanlah Al-Quran, surat Ali Imran. Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Kita ini baik yang persepsi selama ini diajari. Nih tadi, kenapa sekarang timbul bahasa radikal ekstrim dan intoleransi? Kenapa? Ya sebelumnya Nabi Muhammad SAW sudah bilang, apakah aku menghujat, apa aku menganggap tidak baik? Sekarang dulu Pak, mohon maaf, wong tidak kata belajar bahasa Arab kata ini. Wong tua kita dulu belajar Quran, betul-betul ngeja, tidak kata terjemahan. Tetapi ternyata masih ada. Nah sekarang
menjamur Pak, menjamur yang namanya tahfiz Al-Quran. Inilah yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak kita. Kalaupun tidak sampai, mudah-mudahan energi ya, kabel batin An-Nur ini semuanya pada pergi, tapi tetap Allah menjamin itu. Kenapa? Karena boleh jadi apa yang kamu lihat ternyata kamu tidak melihat sesuatu di balik sesuatu hikmah. Tadi sudah dihimbau oleh moderator, betul kan Bu? Sudah kan dihimbau tadi kan? Dan sudah kita ridho, apapun yang terjadi nikmati, tersenyum. Kalaupun harus naik misalnya ampernya, tidak jadi soal, jangan dianggap tegang, nikmati hidup. Insya Allah kita akan mengerti itu perlahan. Nah, pesannya anak yang betul-betul kan kita udah tahu dan sering dengar ini. Ya, Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Ramadan menjadi mulia. Turun di malam hari, jadi malam nuzulul Quran. Mulia nggak? Mulia Pak. Disampaikan oleh Jibril. Mulia nggak Jibril? Mulia. Turun kepada Nabi Muhammad yang kita jadikan contoh dan tauladan, dan tidak ada unsur yang ada, beliau tidak ada unsur kepada kita. Beliau sampaikan, ana basyarun la kal basyar, aku manusia biasa tapi tidak seperti manusia biasa. Kenapa? Tingkat kesadaran beliau berada di level kesadaran tingkat tinggi. Mano? Kesadaran itu tadi mampu membawa diri ini tenang, mampu membawa diri bahagia. Orang kan sekarang ini Pak, mohon maaf, mungkin juga saya termasuk begitu. Saya nanti akan bahagia sekolah tadi kan, kalau nanti aku tamat. Setelah tamat berubah keadaan. Aku nanti akan bahagia dan senang kalau sudah punya pacar. Ternyata punya pacar lain masalah. Aku nanti akan bahagia setelah kalau terjadi ijab kabul nikah, disandingkan, dimeriahkan, megah semegah-megahnya, bersedekah, insya Allah saya bahagia. Ternyata setelah itu berubah, tidak bahagia. Oh, nanti setelah punya anak, oh nanti setelah anak saya, teruslah berganti. Inilah yang disimbol di dalam Al-Quran. Alif lam mim, minal adam ilal maujud, summal adam ba'dal maujud. Kalau konsep dunia tidak ada yang namanya abadi. Tetapi kenapa begitu menghimpit pada diri kita? Karena kita tidak biasa mengaktifkan sinyal ibarat sistem navigasi dalam diri kita. Pak, di kapal terbang itu ada namanya sistem navigasi sinyal. Kira-kira mulia kapal terbang, mulia gitu. Mulia gitu ya. Burung walet mahal harganya, betul? Mulia burung walet, mulia gitu. Yeah. Di sini banyak Umi ada kebo dah, ada. Kebo ditakuti tanduknya ada. Sok badannya. Kira-kira mulia kerbau, mulia kita. Oke lah. Sekarang nih yang banyak orang cari-cari, tuyul dijual, jin dibeli. Aku tanya nih, mohon maaf, aku ingin menegaskan keyakinan keimanan, kan jangan lutur. Mulia jin atau mulia kita? Katakan Pak baik-baik, karena ini adalah keyakinan. Mulia jin atau mulia kita? Mulia kita. Yang paling tinggi, An-Nur, cahaya, malaikat diciptakan oleh Allah, tidak pernah berbuat dosa. Mulia malaikat, mulia kita. Subhanallah, Bapak sudah dijawab jawaban. Berarti sebenarnya tidak ada keraguan, tidak ada alasan untuk tidak melihat masa depan. Betul? Tidak ada alasan bahwa aku digagal, aku dihancur. Itu kan cuma usaha yang gagal. Betul nggak? Usaha dan cita-cita yang ini, tapi masa depan, kehidupan, apakah dengan kita mati maka kehidupan ini tidak ada? Tetap ada Pak. Maka jangan pernah tanggalkan diri ini kembali ke masa lalu, kecuali dijadikan sebagai batu loncatan untuk menatap masa depan yang disampaikan dalam surat Yusuf. La taqnatu min rauhillah. Jangan pernah putus asa dengan kasih dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak Pak anak yang bisa berdiri di hadapan ini, bisa menghafal. Saya punya cerita Pak. Dulu
Ada orang, ya katakanlah saya nggak sebutkan yang agak lebih dalam, begini. Dia kepengen banget hafal Quran. Siang malam diulangi, datang ke guru ini, segala potensi yang dimiliki, ingatan diulang, tak hafal. Nih, ini bagi mereka, mohon maaf kalau ada merasa, oh wong pacak nampil, wong pacak dapat dikalung ke wisuda, wong dapat itu. Kami ini nomor boncet, lemak kalau masih nomor boncet ya dah. Kami kata lagi kedai kan, kata apa-apa. Jangan. Berapa banyak orang, bahkan ini yang sering terjadi, bisa manggung di sini, Allah tutup dia dengan segala kekurangannya, segala kesalahannya. Bapak, mohon maaf, yang nyangkul di sawah, masang jaring, kadang-kadang buat makan hari ini biasa dah. Tapi Allah punya kuasa. Anak bisa saja menyelesaikan pendidikan dengan baik. Betul nggak? Terjadi dah itu. Nah kalau terjadi ngapo nak ribut, ngapo nak bocor, ketemu dia dah. Setan itu gawe, nyomon mak ini rahasia setan. Setan itu gawenya cuman ngerayu-rayu goda-goda. Tadi kan terakhir dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, balas karena aku punya dewek lagam, terpengaruh energi lagam tadi. Aku tadi terbayang lagam itu, Pak. Ya Allah, anak-anakku dipakai lagu ini, lagu itu viral, ya, itu wongnya di penjara. Berarti anak-anak kita sekarang sudah memenjarakan dirinya di An-Nur. Dan lihat orang-orang yang di penjara. Adakah orang-orang yang di penjara terhina? Saya ingin menetralkan, Pak. Tidak semua yang di penjara terhina. Bahkan berapa banyak orang yang di penjara, baik dia penjara dirinya, dia gugurkan segala yang menghalau, dia bisa melihat masa depan yang lebih cerah. Setuju? Cocok. Tapi berapa banyak orang yang dititipkan amanah? Lihat endingnya. Makanya benar surat Al-Fajr, antara ganjil dan genap, sampai Allah bersumpah wal fajri walayalin asyar wasyaf'i wal watar, demi yang genap dan demi yang ganjil. Bukan mana mendadu, bukan. Aku ini nak ngomong ke ada firman Allah, mudah-mudahan bisa dikenang baik-baik. Allah, maaf, wa ammal insanu idza mabtalahu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Mayoritas kita ini kapan tunjuk gawe, tunjuk peluang, tunjuk jabatan, tunjuk kesempatan. Nah ini jangan-jangan aku nih kena nih sekarang. Balik istighfar, seolah-olah aku lebih hebat dari kalian. Alhamdulillah punya seolah-olah. Berarti mudah-mudahan aku ini tak kata apapun. Apa katanya? Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Seolah-olah dia mengatakan aku ini dimuliakan oleh Allah. Tapi sebaliknya ada lagi ayat kelanjutannya itu jelas yang suka menghafal Quran. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqo. Ketika rezekinya, rezeki bukan masalah ini aja Bu ya. Bu. Kalau ibu sudah ngoyang ini baik, macet urusan. Halo. Ada pulus? Wajahmu mulus. Ada pulus? Urusan mulus. Kate fulus, urusan mampus. Rubah, jangan Bu. Ingat, wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu faqadara. Qadar dikadar. Oh, kalau dikadar itu dinjok dikit-dikit. Padahal kita minta sederum, tapi dinjok setetes. Woi Pak, mari nak belanja, nak beli ikan, nak beli cabai, nak beli ini. Dinjok berapa? 25.000. Mana cukup, kau ke pasar belanja sana.
mulai. Padahal mohon maaf, kalau dia mau cerdas, mohon maaf Pak, 25 habis. 2 juta habis dah? Habis. 2 juta habis dah? Habis. 20 juta? Habis. Ajulah, Habis. sadar. Jangan katakan ketika engkau katapi di ini kan apa? Ditakar, dieprik ketong dipincit. Jadi takar kan? Ay, kau miskin baik dulu. Karena yang memberi itu maha terbaik, yang diberikan itu pasti terbaik. Kalau engkau ridho, subhanallah, disitulah nanti kunci. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Nah, pesan akhir, jadi apa kata Allah? Gampang. Jangan katakan itu kamu dimuliakan dan jangan katakan kamu itu dihinakan. Tapi apa? Kalla balla tukrimunal yatim. Tetapi kamu sebenarnya, kenapa orang yang diberi kesempatan, diberi kekayaan, diberi kekuasaan, kenapa dia harus tadi turun naik, turun naik, turun naik? Sampai nyanyi dia. Jatuh bangun aku. Nah, ponakan bahasa Indonesia. Ya, Aku nak tutup. Habis obat aku udah ganti, ya kan? itu baru datang. Jualannya udah jadi. Alamatnya kamu jadi. 4 Pak, supaya Bapak tidak terkena. Walaupun Bapak berada di dalam kehinaan, di mata orang hina, seolah-olah mencangkul di sawah, perih, sedih. Tapi ingat, itu merupakan kebahagiaan yang Bapak nanti tidak bisa ceritakan ke semua orang lain. Ketika cinta itu, rahmat Allah turun kepada Bapak. Asal 4 nih ada. Yang pertama, kalla balla tukrimunal yatim. Perhatikan anak yatim. Kalla balla tukrimunal yatim. Kalla balla tukrimunal yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Pak, Ustaz Sobat sering nyampaikan, serendah-rendah sedekah Minum. pas dia sakiyul ma, bersedekah dengan seteguk air. Praktek Pak ya? Boleh? Wah. Cocok? Cocok. Cuman belum ditumpaki. Belum. Nggak Belum bisa. buka. Belum dibuka ya? Belum buka. Nah, kayak kualat aku nanya ini. Aku ngajari kesabaran, Ustaz ngajar kesabaran, dia udah sabar. Ustaz, itu pancingan baik, baru kami datang kecil, belum boleh minum. Boleh, subhanallah. Oh. Pertama, perhatikan anak yatim. Kedua, kasih makan, Pak. Nah, kasih makan itu kalau bahasa Al-Quran, mudah-mudahan ketemu nanti itu nafkah. Makanya kenapa istri itu termasuk orang yang dinafkahi? Double Pak istri itu. Kalau kita nafkah sama istri, Pak, infak sama wong, sama rumah, dapat 2. Bukan madu, dapat 2 di sini maksudnya 2 kebaikan. Pertama, Bapak dapat nafkah, memang kewajiban. Karena pada saat Bapak mengatakan qabiltu, nah, aku terima nikahnya. Pada saat itu Bapak menjadi khalifah, semua tanggung jawab Bapak, semua permasalahan mereka ada di Bapak. Maka ibu-ibu, rahasia aku sampaikan. Cukup itu Ben dengar ya. Jangan ngomong sama lain. Yo. Cocok dah? Cocok. Rahasia. Yo. Kamu nak masuk surga dah? Yo. Nah, mulai Ustaz ini nak ngejut tahu. Ibu nak masuk surga dah? Yo. Bukan yang izinkan, bukan. Ini Bu, ibu cuma satu Bu, minta ridho suami. Kalau suami ibu ridho, oh, selamat datang. Ayo, Pak. Nah, jangan kita nak tutup dulu. Ya, kamu dari dinas. Ya, silakan Pak. Kami inilah setengah perjalanan Pak. Rasanya nak balik lagi lah kuyuk kami ini ya. Lah tanggung moyok tadi ya. Masih semua. Ya. Pak, kami lanjut dikit ya. Ayo. Aku lah bahasa juga lah tanggung tadi kan. Kita lanjut dikit ya. Nah, Bu, Ibu rahasianya ya kalau kepengen masuk surga cuma singkok. Minta ridho suami. Ngapa? Ibu berbuat dosa, berbuat kesalahan, entah itu nipu, entah itu selingkuh. Halo, ada yang selingkuh tak sini? Ada.
itu yang nanggung suami. Ya, yang nanggung suami. Kalau kamu Tapi bertanya gitu nih, suami yang mak mano, istri yang mak mano. Nah, panjang urusan. Baca 2 SKS itu. Susah ya. Aku kembalikan permasalahan. Ya. Tadi, yang pertama perhatikan anak yatim, kedua bersedekah. Sedekah yang paling baik buat laki-laki sedekah sama istri. Entah itu sedekah batin, entah itu sedekah Iya, kalau nak kantornya. batin lawannya beliau. Zohir. Kan kita pernah dengar. Cium ini tidak istri, itu sedekah, Pak. oh, udah tahu ya. Aku tanya, Pak. Ayo pikiran. Pernah enggak baliknya ke berani enggak dicium tidak istri? Jadi satu aja. Berani enggak? Kalau Bapak berani melakukan itu di usia seperti ini, Bapak excellent. Itulah nanti betul-betul Bapak sudah mengenal arti surga yang sebenarnya. Karena surga yang nanti dikejar orang tidak akan pernah dimasuki kecuali orang yang membangkitkan surga di dunia ini. Cocok? Cocok? Wajar kalau nanti An-Nur ini menjadi surganya orang-orang. Karena orang tahu, dia tahu kunci surga itu di dunia terjadi. Dunia maslahatul akhirat. Hari ini Bapak berjanji, bertekad. Bagian aku nih ya. Dapat lo ini ya. Dapat aku bagian rumah ini. Jangan nyesal Pak ya. Dokter Padla Aisyah Padla itu sering bilang, ibu-ibu biasanya kapan 40 tahun itu ada kejenuhan, nak ganti pasangan. Benar nggak tuh Bu? Nah itu kadang sudah terkontaminasi. Kalau bahasa Kak Oyot itu yang konslet. Ya, kalau konslet biasanya nama itu. Tapi insya Allah kata Allah tadi kan, kamu tidak akan terkena itu, kamu tidak akan sombong dan kamu tidak akan hina. Kalau 4 adop, pertama perhatikan ayatin, kedua sedekah. Sedekah tadi sampai walaupun cuma, belum ditumpah-tumpahkan juga, udah nyambung berarti tadi. Oh sudah. Ya kasih. Ikan baung tuh lupa. Allahu Akbar. Ayo ke baung nih. Baung salah. Baung salah. Kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklal lama. Hati-hati Pak dengan warisan. Hati-hati Pak dengan warisan. Iya. Hati-hati Pak dengan warisan. Saya ulangi. Kalau Bapak sudah melangkah masuk, tidak memperhatikan hak-hak warisan, Ada yang panjang, jadi Bapak merasa nanti terjebak di dua ini, di rel ini, di rel kehinaan. Bapak menganggap kamu betul hina. Padahal diberi Allah, tapi kamu menganggap kamu mulia. Padahal hati-hati. Itu 3. Yang keempat, kebagian beda waktu. wa tuhibbunal mala hubban jamma. 4 solusi untuk menghadapi, kata orang, tijaratan lan tabur. Kamu akan untung walaupun dalam keadaan defisit. Memang kelihatannya rugi, habis modal, tapi ternyata itu cuman sementara, akan datang ke selanjutannya. Inilah sebenarnya rahasia di balik rahasia. Terakhir sebagai kunci sebelum saya menyebarkan, karena memang ada pesan sponsor dan itu tidak masalah. Karena ternyata ilmu sedekah adalah kunci dari segala permasalahan dalam hidup ini. Karena sedekah itu adalah memberi adalah ikhlas, ridho adalah menerima. Hukum kita setiap hari kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Betul? Ada nggak orang Alhamdulillahi Rabbil Alamin baru Bismillah? Tapi itu bisa terjadi dalam kehidupan ini. Berapa banyak orang yang tidak ikhlas karena dia didik dirinya untuk meridho dengan takdir, maka pelan-pelan Allah buat dia, anugerahi dia karakter sifat keikhlasan. Cocok? Bapak yang tidak pernah ikhlas, menyumbang, memberi, terpaksa, bahkan ingin dipuji, ingin diangkat, no problem, tidak jadi masalah bagi saya. Kenapa? Mungkinlah diproses. Tapi segala yang terjadi setelah Bapak tidak ikhlas, merasa terpaksa, merasa berat, alam keberat, iki itu dilala, apa, impak itu nak ikhlas, mana ikhlas tak usah, berbagai macam alasan. Tapi kalau Bapak bisa klik
Ya Allah, sebagaimana zikirnya Pak Imam semalam setelah dia beristighfar, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Coba kita sama-sama Pak ulangi ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal semua kan? Itu kunci Pak. Semalam kebetulan saya makmumah dengan senang mendengarkan itu, ternyata itu benar kunci. Kenapa dijadikan zikir, kenapa dijadikan wirid, dan itu dipertahankan setelah sholat. La ilaha illallah wahdahu la syarika. Ketika Tuhan sudah disebutkan, ternyata Allah gampang. Di mana kamu mensekutukan aku? Pertama, rasa memiliki. Rasa memiliki. Kedua, yang jelas rukun. siapa sih yang tak kalah dipuji Pak? Siapa yang tak kalah disanjung? Siapa yang tak kalah disebut Pak? Tapi disitulah nanti celah-celah kemusyrikan masuk. Kemudian masalah hidup. Siapa orang yang nggak tergetar-getir dengan kehidupan ini? Kenapa? Kenapa kehidupan kok tidak sesuai dengan apa yang diharapkan? Karena tidak mengenal yang hidup. Makanya tadi yang mudah-mudahan kita ingat, nyambung nanti. Kalau sekarang belum dapat hikmahnya, mungkin nanti. Tadi main kotak batin, anak ini hafal surat Yasin. Kalau Yasin dulu kan dibuat jimat, dibuat ini, tidak jadi masalah. Itu enggak masalah. Yang penting jangan musyrik. Ya, nggak jadi kecincin, nggak jadi ke ini, nggak jadi masalah. Tadi siapa sebenarnya dia? La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kenapa ada kehidupan? Karena ada hidup. Baik. Ini jangan habis terus, tapi berlanjut terus. Jam berapa? 5 menit lagi. Ada inci kita ke solawat. Aku tanya ibu yakin sedekah bisa merubah keadaan ibu? Benar ya, yakin. Aduh, nanya kemarin dua azan baik. Mana orang nak datang? Ibu, yakin nggak sedekah yang ibu pahami, yang ibu yakini, yang ibu ikhlas dan hidup bisa merubah keadaan sekarang ibu? Yakin? Mama itu lemah dengarnya ada. Siap-siap ya. Pupuk itu hilang ke sini. Lihat bapaknya balik nak diciumnya sun. Sedekah. Woi, kamu lah baca ketawa itulah. Mana ada surga itu berkencangan desa belakati. Di dekati di surga itu berkencangan, murid, marah, kesel, dekati. Allah berjanji, buka yang hafal surat 7 itu. Wa naza'na fi sudurihim min ghillin. Orang yang bisa masuk surga ketika jiwanya sudah dicabut segala kedengkian, dan kedengkian adalah pangkal dari segala permasalahan dalam hidup ini. Cocok? Cocok. Cok gali cok galaga cok. Tutuplah ya dah. Nih, cak semangat ya dengar dia Ustaz, aku tuh dengki mulai. Belum selangkah 9 berbicara masalah dengki dengan orang lain. Wahai keturunan khalifah, wahai keturunan Nabi Allah Adam alaihissalam, jangan sampai kamu mau diprovokasi. Nah, provokator. Jangan kamu mau diprovokasi musuh uyang kamu dulu. Siapa dia? Banyak sebutannya. Iblis, Azazil, Syaitan. Nah, termasuk karakter-karakter kekafiran, kemunafikan, kemusyrikan. Kalau kita terjebak dalamnya sudah, itu digulungnya Pak, digulungnya gitu. Nak bersedekah baik, buka dompet, no gitu. Iya beda. Ada gitu kancing. Berapa lah kok jadi tak. Ada gitu langkah. Nak sedekah beda sedekah. Nah,
hati-hati Pak. 1 jam kita ngobrol di sini, Bapak penuh keraguan. Keraguan itulah yang akan terjadi. Mantapkan, sudah sek. Yang sudah. Kembalikan kepada Allah. Allah Maha menjawab. Tidak ada harapan dan doa kita yang tidak dijawab. Aku berani mengatakan itu. Ini asli Pak. Tidak ada permintaan ibu yang tidak dijawab. Permasalahannya, jawaban dari Allah kita ukur dengan otak, pikiran kita, gaya kita yang terbatas. Pak, semeter itu sama ini loh, giro-giro. Dan itu ada ukurannya, betul dah? Nah, meteran itu untuk ngukuri kayu, bukan untuk kilo, Pak. Allah menjawab pertanyaan dan doa jeritan ibu menangis pada saat tadi. Itu sudah semua dijawab. Yakini itu Pak. Kalau Bapak yakin, insya Allah terbukti. Tapi Allah Maha terbaik yang diberikannya. Maka Dia ganti pemberiannya itu. Boleh jadi kesehatan, boleh jadi permintaan Bapak tadi, ya Allah, aku nangis. Kate uang naik dah uang nangis sini kita dah kate nangis kita, ya Allah, mudah-mudahan. Memang tak kedengaran suaranya, tapi di sini menjerit Pak. Di sini ada energi, di sini ada cahaya. Langsung malaikat nyamber. Bawa kepada Allah, ya Allah, di An-Nur banyak orang yang menjerit hatinya dan betul-betul sudah dia bertawakal, sudah berusaha, tapi tidak seperti apa yang diinginkannya. Gampang kata Allah, saya ganti. Tidak ada doa-doa di antara mereka yang tidak saya jawab. Cuma ingat, jangan hilangkan keesaan dan kekuasaan saya. Qadirun ala kulli syai'. Saya Maha mengganti. Tahu-tahu suaminya diganti. Karena dia dulu yang terbang. Atau tapi kan Ustaz Imam, nah disinilah pasti langsung kita ngomong, ya Allah, aku gipak, aku tidak punya apa-apa, kembalikan kepada Allah. Selamat Pak. Tapi kalau Bapak ukur dengan kacamata Bapak, yang ini sudah diambil, tidak bakal ketemu. Dan disinilah kegagalan orang bertauhid. Anak kita menghafal Al-Quran, bagus, dukung, support. Tapi masalah endingnya nanti baru hari Senin tadi ambil. Senin tadi. Sebagai terakhir, kini kata puncak. Coba Insya Allah ya. Bapak pernah dengar surat Fatir? Surat Fatir. Surat Fatir itu adalah dari kata-kata fatoro. Fatoro itu menciptakan. Tadi, kalau Bapak ingin menciptakan, mewujudkan sesuatu, insya Allah kehendak Bapak itu bertepatan dengan kehendak yang Maha berkehendak. Tidak tadi, bukan kita nak sombong. Ya Allah, lo langsung lepas. Tak kata pengetahuan. Dari mana aku kepengen bau, disiap ke bau. Itu namanya kan coba. Tidak baca, bukan rekayasa Pak. Nah kalau itu Bapak sering lakukan, nanti Bapak sinyalnya aktif. Jangankan manusia yang paling mulia, batu yang di dalam sana diambil 2015, goncang, viral tentang batu. Lihat bagaimana batu digosok, keluar seternya. Begitu pula makhluk Allah yang paling mulia ini digosok dengan Al-Quran pagi, siang, sore, malam. Apalagi anak membacakan setiap sudut di lingkungan dibentengi dengan Al-Quran. Yakin, tapi ingat, kenapa ada yang hafal Al-Quran tetapi kok betul seolah-olah ada peluang, ada celah untuk menjadi orang yang tadi egois. Kurang tahu kalau amat barang. Jangan ragu Pak, netralkan semua ini dengan ayat-ayat Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. ولا يزيد الظالمين
husnuzon kita. Mudah-mudahan anak ini menjadi hamil Quran, menjadi malaikat penjaga, membawa menghantarkan orang tuanya ke surga. Yang saya takutkan ya Allah, karena pada saat yang bersamaan, ketika matahari datang di pagi hari, pada saat itu di ufuk barat matahari dalam keadaan kegelapan. Dalam hidup ini selalu setiap saat bersamaan. Pada saat dibangkitkan yang namanya Adam, maka bangkitlah iblis. Di mana ada Nabi Muhammad SAW atau Muhammad yang diartikan secara terpuji, maka di situ ada yang namanya Abu Jahal. Tambah lagi ada Abu Gosok. Ada lagi abu-abu yang lain. Abu-abu tidak jelas. Maka perjelas hari tekad ibu bapak. Kuatkan ternyata Al-Quran sebenarnya hanya kita. Gak mungkin Allah mengatakan kami turunkan Al-Quran ini sebagai penawar, sebagai obat, sebagai solusi, sebagai untung beda aku sebut jimat. Tapi dulu jimat itu Pak dari kata-kata azam, dari kata-kata tekad yang kuat. Bahkan dibongkar oleh Allah dalam surat 20 ayat 114 dikatakan, kenapa munyangmu, nenek moyangmu dulu terkalahkan? Karena tidak ada azam di dalam dirinya, tidak ada kekuatan, tidak ada cahaya di dalam dirinya. Maka dia terprovokasi. Datang setan mengatakan, hei Adam, kau tahu dah, kau tidak boleh makan buah kulti itu supaya kau jangan kekal di surga ini. Benar bayo. Akhirnya kan no. Jadi yang datang tuh Pak pasti baik-baik. Tak mungkin ikan bau makan pancing kau tak kati umpan. Dan umpan harus yang bagus. Betul. Dunia ini umpan Pak, baca-baca jadi ikan. Tapi aku yakin kita ini bukan ikan. Betul tak? Lebih hebat daripada ikan. Berarti kita bisa dengan keyakinan yang kuat bersama orang-orang yang punya energi cahaya, dibimbing oleh Allah, bersolawat kepada Muhammad, dan insya Allah itulah tadi semua doa-doa kita, harapan kita dijawab oleh Allah SWT. Amin. Allahumma amin. Apa dia nak sampai tadi? Oh ya, yang terakhir. Jadi Bapak jangan kecewa, jangan salah paham, jangan salah tanggap. Kalau ada wong hafal Al-Quran, ayat itu langsung Pak. Wala yazidu zolimina illa khusara. Kalau ada penganiayaan kepada diri, makanya Nabi Muhammad turunnya Al-Quran itu Pak, mohon maaf, kan beliau dibersihkan dulu. Betul nggak? Beliau dibersihkan dulu jiwanya. Makanya dalam ilmu tasawuf, kalau kamu ingin bertajalli nyata wujud Allah yang maha kaya, yang maha kuat, kamu kekal di dalamnya, kosongkan dirimu, kemudian kamu minta serah diisi sama dia. Tahalli tajalli. Kata wong Padang, cinta lah batajalli. Artinya wujud nyata cinta itu setelah kamu membersihkan diri. Kalau tidak Pak, nikmati hidup yang jatuh, bangun, jatuh, tidur, bangun, tidur, habis tidur lagi, habis tidur lagi, bangun lagi, teruslah sampai kapan? Tidak tahu, sampai bangkit ke sana, sampai datang yang namanya kesadaran diri yang nyata, yang pada akhirnya berarti benar. Sekarang kan mohon maaf, Al-Quran seolah-olah sudah jadi Tuhan. Dulu Al-Quran menghantarkan Nabi Muhammad dekat dengan yang maha, ila harfin wala sautin, menghantarkan dia kepada Tuhan yang maha agung segalanya, semua nama-nama terbaik milik dia. Itu Al-Quran. Sekarang mudah-mudahan anak-anak kita ini bukan hafal Quran yang menjadikan Al-Quran jadi Tuhan. Karena ternyata banyak orang sekarang ini duit jadi Tuhan, kekayaan jadi Tuhan, istri jadi Tuhan, anak jadi Tuhan, lama-lama kebanyakan Tuhan jadi hantu, menhantu kalau dewek dah keruan gitu ya dah yakini Pak satu Tuhan. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Saya tadi berjanji kalau Bapak tidak mau rugi, baik dalam keadaan baik siang maupun malam, kalkulasi ya, tutup akhir bulan atau habis panen, dak
datang banjir, datang ini, pokoknya Allah berjanji kamu pasti akan untung asal 3 amalan ini dilakukan. Ternyata di An-Nur itu mudah-mudahan bisa dijadikan teladan. Apa itu? Yang pertama, sama-sama kita baca Pak, adanya di surat Fatir. Tadi kan sudah saya awali, kalau ingin menciptakan sesuatu 3 amalan ini insya Allah. Bapak mungkin, kami tidak kati sana nyo, tidak kati ini nyo. Lah, lihat Al-Quran. Nanti Bapak kalau mengamalkan ini dan itu akan wujud, Bapak akan dihantarkan kepada sanad yang jelas. Karena Allah berjanji, siapa yang bersungguh-sungguh ingin mewujudkan seperti apa yang diinginkannya, pasti saya kasih jalan. Innal ladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh betul-betul ingin mewujudkan, pasti kami tunjukkan jalan-jalan kami. Dan Roma Irama nyanyi kan, banyak jalan menuju Roma. Silakan Bapak, apapun keahlian, nak jadi tukang pancing, nak tukang galo, nak petani, nak jadi tukang apa, nak jadi tukang parkir, terserah. Yang penting di sini tertanam kebangkitan bahwa aku ini adalah berserah diri kepadanya. Selesai. Nah, amalannya apa Pak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini penutup. Benar Pak, saya janji penutup. Kalau udah tutup turun ke aku be, ya. Bawa nih Pak, aja ini ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Tiga amalan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah. 1. Orang yang selalu membaca ayat Allah. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah. Dia tegakkan salat. Ngaji. Kan yatluna kitabah itu sekarang tilawah ya kan? Tapi tilawah itu musabaqah tilawatil Quran. Salah enggak? Enggak. Teruskan Pak, musabaqah tilawatil Quran. Tapi tidak mungkin orang bisa tampil menjadi tilawah kalau tidak diulang-ulangi. Makanya dia menggunakan, kalau kata kerja itu present continuous tense, fi'lul madi. Ma huwa fi'lul madi? Al fi'lul ladzi yadullu yadullu fi zamanil hadir awil mustaqbal. Kata kerja present continuous itu tidak bisa Pak setengah-setengah. Terus hujan ngaji, tidak hujan ngaji, ada ustaz ngaji, tidak ada ustaz ngaji, di pondok ngaji, tidak di pondok ngaji. Berani tak? Nah, kalau ingin tadi tidak terkena kerugian dan untung terus menerus, ngaji. Kedua, wa aqamus shalah. Terserah nanti sholat itu mau ditafsirkan bagaimana. Yang mana dulu? Pak Ustaz, aku cuma baca maghrib baik. Laju kelah dulu. Mentang niannya dah. Aku udah galak sholat yang lain, maghrib baik. Oh ya ada lagi. Ustaz, aku udah baca. Aku baca hari raya baik. Hari raya baik dah. Laju kelah. Karena kata Allah, aku tidak pernah memaksa. La ikraha fiddin. Tidak pernah aku paksa. Kau nak kafir, nak musyrik, nak munafik, nanggung kebalik, tetap unjuk nyawa. Tetap unjuk waktu, tetap unjuk udara. Kurang baik mana aku kepadamu, bahasa kita. Subhanallah. Maka tegakkan sholat. Ada orang ngomong ini, mana sholat, tak paham. Melo semua. Tambah lemah, kita melo dari minta pertanggungjawaban. Betul tak? Imam dapat 7, kita dapat 7, betul tak? Bahkan dikatakan kalau kamu berjamaah 27 derajatnya kebaikannya, betul? Apa susahnya? Memang berarti di dalam diri kita ada sesuatu yang harus dibersihkan. 2 amalannya. Tiada hari tanpa mengaji, tiada hari tanpa qiyamul lail. Qiyamul lail itu artinya sholat malam. Karena kenapa saya keterjemahkan sholat malam? Insya Allah tidak bisa orang sholat malam walaupun dia rajin sholat 5 waktu. Tapi kalau orang sudah berani sholat malam, insya Allah dia tidak akan meninggalkan sholat 5 waktu. Itu janji Allah. Waqamus shalah. Yang terakhir, karena cuma 3 tadi. Siapapun yang mengamalkan ini, tiada hari tanpa mengaji. Nak ngaji bahasa Arab jadilah, nak ngaji terjemahnya jadilah, alif bata jadilah. Yang penting sehari kamu siapkan on time. Khairul amal inqallah wa dawamuha. Sebaik-baik pekerjaan sedikit tapi berkesinambungan, berkelanjutan. Itulah artinya barakallah
berkah itu akan datang di langit dan bumi ketika ada amalan sedikit pun, tapi tidak daripada Pak. Hari ini aku habis ke 2 jam, 3 hari 3 malam kita ngaji. Habis itu 2 tahun nggak ngaji-ngaji. Mana? Keluar dari konsep ini. Kenapa Allah menggunakan fi'lul madhi, fi'lul mudhari. Bahasa Inggrisnya present continuous tense. Pak Camat bisa buktikan. Sekecil amalan apapun, semua kita ini, kalau dia berterus, lah apanya tuh dari dulu, yang kita, wong dulu kita, orang tua kita kan, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi. Selesai. Yang terakhir, baca Quran setiap hari, tegakkan sholat. Nah ini yang repot. Kita ini belajar tambah, cepat. Belajar kali-kali, tambah jadi. Belajar kurang, tambah jadi. Giliran berbagi. Repot urusan, berbagi itu Pak, tidak mungkin orang bisa berbagi kecuali dia baca Quran. Tapi maaf, Qurannya mana Ustaz? Ini pertanyaan, gak gitu. Mana Ustaz ngomong, tak baca uang berbagi, tak baca sedekah kecuali Quran. Aku bukan Quran yang kumaksud yang lebih. Quran itu mohon maaf Pak, semua isi langit dan bumi ini, bahkan di dalam dada ini, kalau orang benar tidak bisa berdusta. Bahwa Al-Quran yang ada di luar, di jagat raya ini ternyata sudah ada dalam diri kita. Tinggal kita ibarat mesin sumisu dipancing Pak. Di mana mancingnya? Di An-Nur. Salah satu dari sekian banyak cara untuk membangkitkan energi Quran di dalam diri kita, cahaya Al-Quran di dalam kita. Cocok? Yang terakhir apa? Yang terakhir bersedekah. Alladzina yunfikuna amwalahum. Dan mohon maaf, Bapak tidak akan pernah mengenal Allah, kita tidak akan bisa mengenal sejati diri kita sebelum amalan infak ini betul-betul kita gandrungi. Karena syarat untuk masuk tadi surga, kenapa orang pelit? Nih, ada orang pernah bertanya pada Pak, obat pelit apa? Sedekah. Madai Pak, dia itu pelit karena sedekah. Pak sobat, tambah jadi rusak dia. Tapi kenapa orang rajin sedekah? Inilah hikmah. Hanya orang-orang yang melakukannya bisa merasakannya. La ta'lamu nafsun ma tukhfi fis sudur. Orang yang rajin sedekah, orang yang rajin menolong orang, orang yang rajin membebaskan hutang orang yang rajin mengangkat saudara-saudaranya, ponakannya, cucunya, tetangga. Subhanallah, itu bagian daripada alladzina yunfikuna sirron wa alaniyah, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Hari ini kita coba terang-terangan, kita sama bersolawat sebagai pesan tadi. Silakan, tadi katanya nak ngadu ke sorban, kita sama di sini. Sholat apa yang sering dipakai? Ini sebagai terakhir kunci Pak. Hari ini mungkin mohon maaf, baik sebelum kita baca sholawat, kita baca Fatihah dulu. Ngapo? Aku ini datang ke situ, nak tunjuk sedekah wae. Bener dulu. Ayo Ustaz ini datang gitu, ini nak sedekah, bukan kita nak sedekah. Hati-hati Pak. Apa yang Anda Bapak pikirkan, itulah yang akan terjadi. Maka itu hari ini, yakin tidak yakin, yuk kita mohon kepada Allah, kita baca Fatihah. Siapapun ya Allah, yang Allah beri hatinya seikhlasnya seberapapun, kan tidak ada paksaan Pak. Cuman memang Allah bilang sirron wa alaniyah, sir, sembunyi-sembunyi. Dulu banyak uang kami yang bersedekah, kadang-kadang tahu uang lain, benar, dan itu yang terbaik. Tapi bagaimana uang supaya baca bersedekah? Harus ada contoh. Nah, repot malah contoh nih kan. Udah kena duluan Ustaznya. Dompet mobil ya. Nih ya, Bapak mungkin ada yang tidak sempat. Mohon maaf, sebelum saya bacakan Fatihah, karena Fatihah itu nanti menentukan. Mungkin ada yang kepengen sedekah sekarang, tapi dalam hati masih kuat, ya Allah aku tidak kalah ketahuan orang lain. Gak apa-apa, gak malam datang ke sini temui Kiai, benar ya? Iya. Atau temui
Pak Kepala Yayasan kita salah nggak? Tidak, karena kita sudah mengucapkan dan ini kita lihatkan. Mari kita baca Fatihah bersama-sama. Zohiron. Setelah baca Fatihah nanti silakan edarkan yang kepengen. Mungkin Bapak nah ini metode yang sekarang lagi viral Pak. Ya, saya cuma satu tanggapan saya. Apa yang kamu lihat dengan benci, sebaik apapun pasti benci. Tetapi kalau Bapak mengembalikan kepada Allah sesuatu yang mohon maaf melanggar segala sesuatu, tapi Bapak berangkat dengan keridoan, insya Allah Allah akan rubah itu menjadi sesuatu yang terbaik untuk Bapak. Cocok? Cok gali cok galaga cok. Cocok. Mari kita sama-sama baca Fatihah. Mudah-mudahan niat kita kalaupun karena memang ada dalilnya, anfiku au karha, berinfaklah dalam keadaan taat atau dalam kurhun itu Pak dulu mendekati haram. Kariha dibenci, kamu tidak senang infak, kamu terpaksa infak, lakukan. Gage mohon maaf, kamu pasti akan merubah energi negatif yang melingkupi, yang kata orang dikirimin guna-guna, jin mainin, sedekahlah. Tapi kan baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Kalau terang-terangan tidak mempan, sembunyi-sembunyi Pak. Datang sama orang fakir miskin, datang orang yang tidak baca makan sehari, datang kepada orang yang hatinya menjerit dan langsung connect kepada Allah. Insya Allah niat kabul hajat, kabul maksud Bapak. Ingin memperbaiki rumah tangga yang mungkin sudah di penghujung mau hancur, usaha sudah defisit, bahkan mohon maaf tidak usaha, lempang BG banyak gawe. Di sini banyak gawe, sini banyak gawe. Kapan ditanya apa dia? Gawe. No, lah gawean galo. Ujung-ujungnya digawe uang. Tapi insya Allah ini saya cuma menggugah agar kita bisa bersama-sama menyatukan energi kita. Mohon kepada Allah mudah-mudahan. Nah siap menjalankannya. Kita baca Fatihah dulu ya. Baca Fatihah. Insya Allah bapak-bapak yang hadir di sini, baik yang sudah siap terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, mudah-mudahan Allah kuatkan imannya. Amin. Amin. Allah jadikan keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Yang aku yakin sudah ada sebenarnya ketenangan itu, tinggal dibangkitkan ya Allah. Amin. Dan anak-anaknya tadi baik yang menghafal ataupun belum menghafal ya Allah, mudah-mudahan kuatkan azam dan maksud dan cita-citanya. Amin. Amin. Dan Pondok Pesantren An-Nur ya Allah menjadi wasilah, menjadi wadah kami bisa beribadah, bermanfaat, agar kami bisa sebagai tanda bukti syukur kami kepadamu ya Allah. Amin. Dengan niat ini semua ya Allah, kalau di antara kami ada yang sakit ya Allah, Engkau lah yang menyembuhkan. Kalau di antara kami ada yang sengsara ya Allah, Engkau yang maha memberikan kebahagiaan ya Allah. Kalau ada yang kekurangan, Engkau yang mencukupi. Bahkan kalau ada rezekinya masih tertahan sama orang lain ya Allah, dengan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah, datang dari arah yang tidak disangka-sangka dan tidak terduga. Ya Allah ya Rahman ya Rahim mujibah du'a sa'idin. Apa yang kami sampaikan ya Allah nyata dari ucapan kami ya Allah. Dan Engkau maha mendengar, maha melihat. Dan terkhusus ya Allah dengan membaca Fatihah ini, kebaikan yang kami lakukan pada hari ini, baik yang dicatat ataupun tidak dilihat oleh orang lain ya Allah, jadikan itu wasilah turunnya rahmat-Mu kepada kami dan turunnya ampunan-Mu kepada orang-orang terdahulu kami, para leluhur kami ya Allah. Mudah-mudahan mereka semua disempurnakan nikmat iman dan Islam. Dan pada akhirnya ya Allah, bi barakati ummil Quran wa bi izzati ummil Quran wa bi fadilati ummil Quran bi haqqil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sama-sama kita Pak ya, karena akunya banyak salah, banyak ngomong tadi kan ya.
Jadi mungkin ibu juga, ada mungkin tadi ada yang ada ini, bahkan niatnya belum tepat, kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan shalihan wa wafiqni ilman nafi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Pak, Ibu, dekatkan hati Bapak dan istighfar ya sama-sama. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Barang siapa Allah tujuannya, niscaya dunia kan melayaninya. Tapi siapa dunia tujuannya, dia akan sengsara diperbudak dunia. Dia akan sengsara diperbudak dunia. Sama-sama Pak. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sama-sama. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan shalihan wa rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Sebelum saya ucapkan salam, ya Allah, tambahkan kami pengetahuan. Karena dengan pengetahuan, ya Allah, lebih sini ilmu ya kan.
Tidak bisa soleh amal kita tanpa ilmu. Di An-Nur insya Allah Allah turunkan ilmu. Solehnya amal kita karena ilmu. Insya Allah ilmu apa saja, kalau amal kamu soleh pasti rezeki akan melimpah. Karena kesolehan, langit dan bumi akan diwariskan kepada hamba Allah yang soleh. Tidak mungkin bisa soleh tanpa ilmu. Ilmu adalah persyaratan untuk menjadi orang profesional. Ilmu apa saja, ilmu dunia, ilmu kedokteran, ilmu fisika, ilmu apa saja, insya Allah itu makna istighfar. Robbal baroya, pemilik semua makhluk. Yang pada akhirnya jangan lupa, kalau memang rezeki sudah datang, Allah buka pintu langit dan bumi, Allah buka semua yang ada, datangkan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Wa tub alayya taubatan nasuha. Tidak ada orang yang pengen kekal di dunia ini. Semua akan kembali. Tapi bagaimana syaratnya? Wa tub alayya taubatan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan saya menakut-nakuti dengan kematian, tapi orang yang merindukan kematian, orang yang dekat dengan kematian, disitulah dia baru bisa menikmati semua kenikmatan yang ada di dunia ini. Orang yang tidak mati tidak akan pernah bisa menikmati itu. Matikan semua yang menghalangi Anda, insya Allah kamu ketemu makna kenikmatan yang sejati. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Segala pujian milikmu ya Allah. Kalaupun hari ini ya Allah ada yang disandarkan kepada kami, kepada orang tua kami, kepada guru-guru kami, kepada anak kami, kepada semua yang hadir di sini ya Allah, sebenarnya itu adalah milikmu ya Allah. Sadarkan kami ya Allah bahwa itu miliknya. Dengan kesadaran yang tinggi ya Allah, maka Engkau menjamin ya Allah, pasti keberkahan Kau turunkan kepada diri kami, keluarga kami, anak-anak kami, pondok pesantren kami ya Allah. Berkahi guru-guru kami ya Allah yang punya cita-cita dengan segala kealpaan dan kehilapan. Ya Allah, sebelum mereka meminta maaf, kami sudah memaafkan. Bahkan Engkau maha memaafkan. Tidak mungkin Engkau membiarkan mereka dalam kegelisahan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujibad was-Sa'ilin. Ya Mujibad was-Sa'ilin irhamna ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami adalah bagian dari sumber cahaya. Artinya ada energi yang di dalam diri kami Engkau titipkan. Mudah-mudahan itu bisa kami bangkitkan dengan bersilaturahim, dengan kami datang ke sini ya Allah. Jadikan ini kemenangan buat diri kami, dan berikan kami ya Allah kemampuan pengetahuan untuk menjaga keyakinan yang kami miliki, bahwa sedekah kami ya Allah hari ini mungkin kami masih tergerus dengan bintik-bintik hitam noda yang akan menghapuskan nilainya. Tapi dengan kami berbuat action ya Allah, mudah-mudahan besok-besok ya Allah semakin Kau tambahkan rasa kebahagiaan yang itu tidak bisa kami ucapkan. Itulah surga yang Kau janjikan baik di dunia maupun di akhirat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujibad was-Sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu alaika wa natashaffa'u indaka bi salatina. Amin ya Allah. بصلاتنا على نبيك صلى الله عليه وسلم أن تقضي حاجتنا يا الله، أن تقضي حاجتنا يا الله، وإنه لا يقضي حاجتنا أحد إلا أنت يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا لا تجعل في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته Amin ya Allah. ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا حفلة ولا حافل إلا باركته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة هي لك رضا ولنا فيها صلاة. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wong kedaton aku pernah dengar senang sama pantun. Izinkan aku pantun dikit, boleh tak? Boleh. Boleh tak? Boleh. Oh, capeknya sudah habis katanya. Jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa mampir di Istana Presiden. Aku inilah banyak kata, mohon maaf 100%.
Hadanallahu wa iyyakum, taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum Taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Habis. Kami ucapkan terima kasih. Semoga kita semua yang mendengarkan mendapat mengambil pelajaran